Jumpa lagi di acara Arang Aktif Live, yaitu acara ngobrol tentang arang aktif sebagai obat. Jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat setiap hari Minggu. Nah, akhir-akhir ini kita sering mendengarkan kesaksian ya atau testimoni dari orang-orang yang menggunakan arang aktif dan mengalami kesembuhan, atau orang yang membantu orang lain untuk mendapatkan kesembuhan dengan menggunakan arang aktif. Nah, hari ini kita mau menjawab dulu ya, tanya jawab ya, membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari YouTube dan Facebook. Jadi acara ini selain live di Facebook, juga ada rekamannya di Facebook dan di YouTube. Ada pertanyaan yang masuk secara privat atau japri, ada juga yang dituliskan di kolom komentar. Nah, sebelum kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk, mungkin saya ingin jelaskan kembali ya, apa ini, channel apa ini, channel Arang Aktif Live ini. Ya, sebenarnya tidak harus live ya, cuma lebih gampang gitu buat kontennya. Nah, tujuan dari channel ini adalah untuk membantu masyarakat untuk sembuh dari berbagai penyakit. Dan kami mengabarkan tentang arang aktif yang bisa berperan sebagai obat ya. Jadi acara live ini disiarkan di channel atau di Facebook, halaman Facebook Arang Obat Ajaib. Arang sendiri sebenarnya bukan obat. Arang itu adalah karbon ya, karbon hasil pembakaran yang tidak menggunakan oksigen ya. Jadi karbon atau arang itu adalah dari bahan-bahan organik yang dibakar sedemikian rupa sehingga menjadi arang seperti yang kita lihat dipakai oleh tukang sate misalnya. Itu arang ya, jadi bukan sisa pembakaran, tapi bahan yang keras gitu, dibuat dari kayu atau dari batok kelapa. Ini yang ditumbuk menjadi serbuk, lalu yang halus ya, yang halus seperti tepung, lalu dicampurkan dengan air dan diminum. Arang sendiri tidak larut dalam air, tapi karena dia sangat ringan kalau sudah jadi bubuk, sulit untuk langsung dimakan begitu saja. Jadi sebaiknya biasanya kita campur dengan air untuk diminum. Cara kerja arang menyembuhkan adalah dengan mengikat bahan-bahan yang tidak baik bagi tubuh, atau sering kita sebut toksin ya, racun-racun. Dengan demikian badan kita dibantu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Oleh karena badan itu menyembuhkan dirinya sendiri, maka pada dasarnya penyakit apapun ya, tentu selain kecelakaan ya, kalau tulang patah karena kecelakaan misalnya ya, itu lain cerita ya. Ini kita bicara mengenai penyakit. Pada dasarnya badan itu punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, melawan bakteri, melawan virus, dan berbagai penyakit yang lainnya. Apalagi penyakit-penyakit yang kita sebabkan sendiri oleh karena pola hidup kita yang tidak baik. Nah, itulah tujuan dari channel ini dan penjelasannya, dan juga apa itu arang dan mengapa dia bisa menyembuhkan. Nah, sekarang kita mau lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Nah, ini yang pertama, ini masuk secara japri ya. Untuk batu empedu bisa ya, batunya tersumbat di saluran empedu. Ini maksudnya bertanya ya, untuk batu empedu bisa atau tidak batunya tersumbat di saluran empedu. Ya, sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang klasik ya. Untuk titik-titik bisa nggak ya? Untuk titik-titik bisa nggak ya? Penyakit apa, segala macam penyakit ya.
Pertanyaan seperti ini sering ditanyakan. Pertanyaan pertama, prinsipnya seperti yang saya sebut tadi, arang aktif tidak melawan penyakit itu sendiri. Jadi berbeda dengan obat kimia ya. Kalau obat kimia itu dia melawan penyakit itu. Jadi yang diserang adalah penyakit itu atau virusnya ya, atau bakterinya ya. Tapi arang aktif bukan begitu. Dia mengikat dan membawa keluar sehingga badan itu bisa terbantu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi mekanisme imunitas tubuh itu yang dibantu oleh arang aktif dengan mengurangi permasalahan dalam tubuh itu ya. Jadi kita tuh sakit pada umumnya karena racun yang ada di dalam tubuh kita. Pada dasarnya karena racun yang ada dalam tubuh kita. Ya, kembali saya ingatkan kutipan ini yang sering kita tampilkan, yang di kutipan dari Sir William Arbuthnot Lane. Dia katakan satu-satunya penyebab penyakit adalah toksimia atau toksin atau racun dalam darah. Kebanyakan daripadanya diciptakan dalam tubuh oleh kebiasaan hidup dan pengeluaran kotoran yang salah. Jadi pada dasarnya semua penyakit sebabnya adalah toksemia ini. Jadi kalau itu dibawa keluar, maka badan terbantu ya untuk menyembuhkan diri sendiri. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah batu empedu bisa disembuhkan dengan arang aktif? Jawabnya ya bisa saja. Lebih tepatnya badan kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, apakah ada yang pernah sembuh? Itu mungkin pertanyaan yang lebih sederhana ya. Apakah ada yang pernah sembuh? Ada. Silakan lihat di testimoni-testimoni yang lalu, dan di situ ada kesaksian ya. Disebutkan ya, kalau saya tidak salah ingat, Saudara Nelson yang menyebutkan ya, banyak orang yang sembuh dari masalah dengan batu empedunya. Oke, pertanyaan berikut. Apakah mengkonsumsi arang aktif menurunkan gula darah, tensi darah, atau malah menetralkan dua-duanya? Nah, ini juga pertanyaan yang sejenis dengan yang tadi. Pertanyaan klasik, apakah bla bla bla, apakah titik-titik-titik bisa disembuhkan oleh arang aktif? Nah, jawabnya iya, sama. Apalagi masalah gula darah atau tensi darah ini pada umumnya disebabkan oleh kebiasaan yang kurang baik ya, atau yang tidak baik ya, kebiasaan hidup. Jadi arang aktif membantu untuk menyembuhkan, untuk badan itu menyembuhkan dirinya sendiri. Tentu kebiasaan yang tidak baik jika diteruskan akan mengundang kembali penyakit itu. Nah, kembali saya seperti yang tadi, jika pertanyaannya diubah ya, apakah ada yang sembuh? Nah, itu ada testimoni. Silakan lihat di testimoni yang lalu-lalu. Jadi pertanyaannya apa? Dua-duanya? Ya betul. Dua-duanya. Gula darahnya juga bisa membaik ya kondisinya, penyakit gula darahnya, dan juga tensinya. Oke, pertanyaan berikut. Apakah bisa sembuhkan asma arang aktif? Ini maksudnya mungkin apakah asma bisa disembuhkan dengan arang aktif? Ya, ini kembali pertanyaan yang sama atau klasik ya. Apakah bla bla bla, apakah titik-titik-titik bisa disembuhkan dengan arang aktif? Jadi kembali jawabnya adalah penyakit-penyakit yang model begini pada dasarnya ya badan itu sendiri bisa menyembuhkannya, dan arang membantu ya. Dan kita ada testimoni, silakan lihat di video-video yang sebelumnya, ada testimoni orang yang menggunakan arang aktif untuk mengatasi atau menyembuhkan asma. Ini tidak berarti semua orang akan sembuh ya. Kita tidak, ini channel ini bukan channel jualan obat ya, artinya segala penyakit tinggal pakai satu ramuan ajaib ini sembuh. Bukan, memang ramuannya ajaib dalam tanda kutip. Kenapa kita sebut ajaib? Karena biasanya kalau obat kimia ya, jangankan 1, 2, 3 obat itu untuk satu penyakit, tapi arang aktif, satu arang aktif untuk berbagai penyakit. Bisa kita katakan untuk segala penyakit. Karena kenapa? Karena badan itu sendiri yang menyembuhkan dirinya. Arang aktif hanya membantu menyerap racun-racun dan mengeluarkannya. Jadi
Begitu cara kerjanya. Dan ada juga ya, kita juga sudah pernah bahas mengenai asma. Jadi silakan dicoba. Dan jawaban standar untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah silakan lihat ada testimoni dan silakan dicoba. Sembuh atau tidak, itu tergantung kondisi masing-masing dan usaha untuk memperbaiki pola hidup ya. Tapi ada bahkan lebih dari satu, bahkan banyak ya testimoni dan saya yakin penyakit Anda bisa disembuhkan dengan arang aktif. Oke, pertanyaan berikut. Nah, ini pertanyaan yang sangat mendasar ya. Arang aktif itu seperti apa, Gan? Bisa untuk mengobati orang yang terinfeksi virus HIV atau tidak? Nah, pertanyaan yang sangat basic di awalnya, lalu keduanya pertanyaan yang klasik seperti tadi, tapi ini lebih serius ya. Virus HIV ya, ini virus AIDS, penyakit AIDS yang tidak mudah ya, beda dengan misalnya tensi ya. HIV ini ya mirip-mirip dengan corona, tapi tidak pernah ada dibuat vaksin ya. Ini penyakit oleh karena virus HIV, penyakit AIDS. Arang aktif itu seperti apa? Ya, tadi udah jelasin ya kan ya. Arang aktif itu seperti apa? Ya. Nah, bisakah dia mengobati orang yang terinfeksi virus HIV? Jawabannya kurang lebih sama, yaitu kami yakin akan membantu. Kami akan membantu. Tapi terus terang penyakit AIDS ini bukan penyakit yang mudah ya, bukan penyakit yang mudah. Ya. Seluruh dunia juga masih mencari gitu apa solusinya. Jadi walaupun tidak mudah, tapi kami yakin akan membantu. Kami yakin akan membantu. Karena kenapa? Kenapa? Karena arang aktif pada dasarnya membantu membuat badan itu lebih fit untuk melawan penyakit. Kedua, karena ya arang aktif memiliki sifat antiviral ya. Dia mengikat virus dan membuang keluar. Ya, apakah itu arang aktif akan bisa bersentuhan dengan virus HIV? Saya juga terus terang tidak tahu ya. Tapi silakan dicoba. Paling tidak dia akan membantu badan untuk lebih fit untuk melawan penyakit. Ya. Oke, pertanyaan berikut ya. Nah ini pertanyaan yang gampang. Pertanyaannya gampang, tapi jawabnya panjang sekali. Buat penyakit apa saja, Pak? Ya. Buat penyakit apa aja, Pak? Sekarang aktif. Ya, ada listnya. Ada listnya. Kalau dilihat buku ini ya, saya share dulu ya. Ada buku yang membahas mengenai arang aktif sebenarnya secara mendalam. Buku yang cukup lengkap. Ya, nama bukunya Arang Aktif Penyembuh Ajaib Berbagai Penyakit. Ya, bisa ditemukan di Google Play Books ya. Jadi Google Play itu bukan hanya untuk download aplikasi, tapi juga buku. Nah, ini buku ini cara mencarinya tinggal ketik Arang Aktif saja ya. Saya yakin akan muncul yang warna kuning ini ya. Ada banyak buku yang bahasa Inggris, tapi yang bahasa Indonesia saya rasa cuma ini ya. Arang Aktif, karangan P.A. Siboro. P.A. Siboro yang merintis ya channel Arang Aktif Live ini, dan beliau juga yang menulis buku ini. Arang Aktif Penyembuh Ajaib Berbagai Penyakit. Di dalam buku ini ada daftar penyakit yang diketahui ya akan membantu badan kita akan dibantu untuk mengatasinya. Buku ini tidak mahal ya. Sebenarnya tujuannya juga bukan jualan, tapi kadang kalau dikasihkan gratis orang tidak menghargainya. Jadi ya dipasang harga, tapi tujuannya bukan jualan sebenarnya. Kalau ada yang pengen buku ini tapi nggak mampu beli, silakan hubungi saya atau hubungi channel ini. Kita akan kasih kupon. Oke. Nah, jadi kalau kita buka ini ya daftar
daftar isinya. Ada bab mengenai penyakit ya, penggunaan arang aktif untuk pengobatan ya. Ada banyak ini listnya. Jadi pertanyaan penyakit apa saja, ya sebenarnya penyakit apa saja, tapi buku ini menuliskan ada 70 ya. Ya, dan ngomong-ngomong terkait pertanyaan yang sebelumnya tadi yang mengenai AIDS ya, ada juga tertulis di sini AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. Walaupun masih dalam percobaan, berikut cara pemakaian arang aktif untuk AIDS ya. Jadi ada juga tertulis. Wah. Oke, jadi bisa dilihat ada daftarnya dan sebenarnya bukan hanya yang didaftar itu saja. Dan juga bisa dilihat di video-video testimoni sebelumnya, berbagai penyakit kita bahas ya. Oke, demikian beberapa pertanyaan ya terkait seringkali pertanyaan-pertanyaan yang mirip ya. Oke, ini ada ngomong-ngomong nih ada pertanyaan lewat Facebook komen ya barusan masuk. Apa bisa disembuhkan ISK? Saya kurang tahu ISK ini maksudnya apa ya? Coba saya Google dulu ya. Apa bisa disembuhkan ISK? Infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih ya. Apa bisa disembuhkan infeksi saluran kemih? Saya yakin akan membantu. Ya, karena infeksi-infeksi begini banyak kasus-kasus yang lain ya. Pada umumnya akan sangat membantu ya. Tapi bisa dicoba saja karena arang aktif tidak ada efek sampingan. Mungkin nanti akan saya komentari lebih lanjut ya, mungkin setelah saya cek dulu apa ada testimoni sebelumnya ya, atau ada info lain, nanti mungkin akan saya komentari lagi di Facebook ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari penanya yang sama, Saudara Panji Putra, nomor WA yang bisa dihubungi untuk mendapatkan mendapatkan apa ini nggak ditulis ya. Mungkin maksudnya mendapatkan arang aktif. Nah, pada dasarnya channel ini bukan channel jualan. Makanya kita selalu mengatakan silakan cari sendiri. Ya, ada banyak toko-toko online, bahkan mungkin toko yang offline juga ada. Silakan dibeli di Google, misalnya di top titik-titik ya, toko online yang terkenal itu ya, bisa di search di situ ada banyak keluar. Silakan dibeli. Mau dibuat juga bisa, ada beberapa informasi di video sebelumnya di mana kami membahas cara membuatnya. Cuma membuatnya emang nggak gampang, repot ya. Bukan tidak bisa, tapi repot karena arang itu pada saat dihaluskan, itu berterbangan kemana-mana. Belum lagi kalau mau dibuat arangnya dari membakar arang ya, membakar bahan-bahan seperti kayu atau batok kelapa, itu membakarnya juga butuh waktu yang lama. Jadi lebih gampang dibeli saja, kecuali emang tidak mudah menemukannya, misalnya tinggal di daerah pedalaman, ya itu bisa buat sendiri. Jadi kita persilakan untuk cari sendiri karena kita tidak tujuan dari channel ini bukan jualan, murni hanya untuk memberikan informasi ya. Saya sendiri banyak pengalaman dan merasa bersyukur karena disembuhkan dengan arang aktif. Tapi jika sulit mendapatkannya nanti, saya akan tuliskan juga di Facebook ya, nomor yang bisa dihubungi. Ada yang saya juga biasa pesan ke situ, silakan bisa juga dipergunakan ya. Tapi pada dasarnya beli dari mana aja nggak masalah. Asal ya bisa dipercaya aja bahwa arangnya memang betul-betul arang aktif yang murni dan betul-betul diaktifkan. Sebenarnya walaupun tidak aktif atau ya misalnya kurang diaktifkan, tetap bermanfaat, tapi akan jauh lebih bermanfaat jika arang itu diaktifkan.
Oke, ada pertanyaan lagi, satu lagi baru masuk ya dari saudara Joshua. Pertanyaannya, jika ada kerusakan pada paru-paru, bagaimana penanganan dengan arang aktif? Oke, ini mengenai nggak disebut ya kerusakan pada paru-parunya apa ya? Apakah karena COVID atau karena pneumonia, karena penyebab lain ya? Penyakit paru-paru itu banyak jenisnya. Saya juga bukan ahlinya di bidang itu ya. Tapi pneumonia saja misalnya ada karena virus, ada juga karena bakteri dan lain sebagainya ya. Maksudnya penyakit paru juga dan lain sebagainya, macam-macam. Jadi pertanyaannya saya kurang tahu, tapi pada dasarnya arang aktif kan tidak bersentuhan langsung dengan paru-paru ya. Kalau kita menggunakan arang aktif itu dengan meminum dan juga dengan membuat tapal. Tapal itu seperti kompres. Ya. Kecuali penyakit yang berada di saluran pencernaan atau di tenggorokan atau di dalam usus ya, arang tidak langsung bersentuhan. Jadi kalau misalnya kerusakan paru-paru itu karena virus, ya arang tidak langsung masuk ke dalam paru-paru dan mengikat virusnya, nggak bisa. Tapi walaupun demikian, seringkali ya dalam berbagai penyakit yang penyebabnya virus atau bakteri dan lain sebagainya tidak bersentuhan langsung dengan arang, itu arang bisa membantu karena secara umum arang membuat badan lebih fit dengan menyerap racun-racun yang ada di dalam pembuluh darah. Ya. Arang pun tidak bersentuhan langsung dengan darah, tapi arang bisa menyerap racun-racun yang di dalam pembuluh darah melalui membran ya di dalam usus. Jadi di situ persentuhan secara tidak langsung antara arang dengan darah. Dan itu bisa membantu. Jadi tidak langsung, tapi secara tidak langsung bisa membantu juga dengan membuat tapal. Nah, ini pertanyaan umum, jawaban umum saja karena kita tidak tahu juga persisnya apa yang dimaksud. Mungkin nanti bisa ditambahkan dan mungkin nanti bisa saya komentari lebih lanjut ya. Oke, mungkin saya lanjutkan dulu ke pertanyaan berikut ya. Setelah pertanyaan yang baru masuk tadi, pertanyaan berikutnya, apa tadi ya? Oke, yang berikut ini bukan tentang penyakitnya ya. Tadi kan pertanyaan terakhirnya kan buat penyakit apa saja. Nah, yang berikut ini bukan tentang penyakitnya, tapi tentang channel ini sendiri. Terima kasih ya, memberikan feedback. Semua YouTube-nya punya judul sama. Tolong beri subjudul sehingga mudah memilih. Ya, memang terima kasih ya atas umpan baliknya atau feedbacknya. Memang selama ini judulnya semua sama karena ini acara mingguan dengan tema yang sama, ngobrol-ngobrol mengenai arang aktif. Dan karena ada feedback begini, saya sudah mulai memberikan subjudul. Ya. Sebenarnya sebelum ini juga, biasanya di bagian deskripsinya, kami tuliskan pembahasan hari itu tentang apa. Walaupun mungkin masih kurang lengkap ya. Tapi saya sudah mulai juga memberikan subjudul. Terima kasih atas feedbacknya. Semoga lebih mudah untuk mencari ya konten apa atau pembahasan mengenai apa yang ingin dilihat. Ini dari saudara Rusdi. Nah, berikut dari saudara Rusdi yang sama, ada feedback lagi. Testimoni sembuh dengan arang aktif seharusnya juga diikuti data hasil laboratorium. Terima kasih ya, komentar yang sangat ya baik. Memang betul seharusnya ada data laboratorium ya. Kadang-kadang waktu kita memberikan testimoni disebutkan bahwa sudah pergi ke dokter, sudah ada informasi dari dokter bahwa sudah sembuh. Gitu. Tapi memang mungkin saat itu tidak disebutkan ada data laboratorium. Dan saya sependapat memang seharusnya diikuti oleh data disertakan ya data hasil laboratorium, artinya memang sembuh atau tidak. Gitu. Namun karena kami sendiri bukan lembaga
institusi kesehatan atau institusi medis ya. Jadi kami tidak punya kemampuan untuk mengecek satu persatu testimoni yang kami terima, apakah untuk mendapatkan data hasil laboratoriumnya. Kalau bisa memang lebih bagus, tapi karena kami bukan institusi medis dan mampu melakukan itu, kami memang seringkali tidak bisa ya. Saya rasa akan tidak realistis, tidak mungkin gitu bisa kami lakukan. Kecuali mungkin diri sendiri ya, kecuali mungkin diri sendiri. Tapi begini, pada dasarnya walaupun tanpa hasil laboratorium, secara empiris ya melalui pengalaman dan secara melihat gejala, saya rasa kita cukup sudah bisa yakin akan kesembuhan itu ya. Misalnya saya pemakai arang aktif ya, walaupun saya pakainya emang hanya saat sakit. Misalnya saya sakit, tenggorokan sakit, saya pakai arang aktif lalu sembuh. Ya bisa saja emang lebih bagus memang kalau saya pergi ke dokter atau ke lab mengambil data bahwa memang tenggorokan saya sudah sembuh. Tapi secara tadinya sakit lalu hilang sakitnya, itu saya rasa sudah cukup ya, cukup jelas ya, cukup jelas. Mengenai uji menguji ini, by the way ya, mengenai uji menguji ini, pada zaman COVID ini pernah menjadi topik yang bukan pernah ya, menjadi topik yang salah satu topik yang hangat ya atau diperdebatkan. Jadi banyak ahli yang mengatakan mengapa tes PCR menjadi penentu orang sembuh atau sakit, sembuh atau belum sembuh gitu. Ada orang yang sudah berminggu-minggu tes PCR tetap positif, padahal dia sudah segar bugar, tidak memiliki gejala. Jadi beberapa ahli atau cukup banyak ahli mengatakan ini aneh. Seharusnya seseorang dinyatakan sembuh dengan melihat kondisi badannya, bukan hanya berdasarkan hasil laboratorium. Apalagi itu tes PCR yang sebenarnya tidak langsung melihat penyakit itu ada atau tidak, tapi melihat sisa-sisa dari virus yang ada di badan seseorang. Ya ini by the way, bukan berarti saya mengatakan hasil laboratorium itu tidak perlu, tapi artinya para ahli pun mengatakan pada saat zaman COVID ini ya, pada saat terjadi perdebatan, para ahli pun mengatakan seharusnya manusia itu dinyatakan sembuh atau dinyatakan belum sembuh dengan melihat kondisinya secara keseluruhannya, masuk gejalanya. Kalau sudah segar bugar, tidak mengatakan ada keluhan, seharusnya dia bisa dikatakan sembuh. Nah, memang itu yang terjadi akhirnya sekarang ya. Jadi walaupun hasil COVID-nya masih positif, kan ada juga guideline yang mengatakannya kalau sudah sekian hari anggap sudah sembuh gitu. Apalagi sudah tidak ada gejala. Oke, jadi terima kasih Pak Rusdi ya atas feedbacknya. Semoga channel ini bisa lebih bagus dan bisa lebih bermanfaat. Ya, tujuan kami hanya ingin membagikan informasi yang kami pikir akan sangat membantu masyarakat untuk sembuh secara alami, ya karena badannya sendiri menyembuhkan, bukan obat kimia yang dimasukin untuk menghajar itu penyakitnya, tapi badannya sendiri yang menyembuhkan. Dan juga gampang dan mudah, gampang atau mudah dan murah. Mudah dan murah. Kalau dibeli di luaran juga murah, kalau mau buat sendiri juga bisa. Itu tujuannya channel ini. Semoga bermanfaat dan semakin mudah digunakan informasi yang kami sampaikan. Oke, demikian dulu acara hari ini. Ya, biasanya memang setengah jam. Kita sudah membahas berbagai pertanyaan yang masuk. Semoga terjawab. Kalaupun ada yang belum terjawab, nanti mungkin saya akan komentari lagi. Dan kita jumpa lagi minggu depan ya. Minggu depan kita rencananya akan mendengarkan testimoni. Semoga bisa terwujud ya. Karena testimoni ini informasi yang menarik bagi banyak orang ya. Orang lebih suka mendengar, saya rasa mendengar testimoni daripada mengenal berbagai macam teori ya.
teori. Jadi kita akan rencana akan mendengarkan testimoni lagi minggu depan. Oke, sampai jumpa pada jam yang sama 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hari Minggu depan dengan arang obat ajaib.